Bikinan abadi negeriku, jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku, adil makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Baik anak-anak, materi kita sekarang adalah materi bab 6, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tetapi sebelum kita membahas bab 6, terlebih dahulu saya akan mengevaluasi materi yang lalu tentang mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Kerjasama merupakan bagian atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong. Nah, gotong royong berarti bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan, serta umat beragama. Arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Gotong royong yang di dalamnya terdapat unsur kerjasama yang dilakukan dalam berbagai lingkungan kehidupan, yaitu kehidupan sekolah, kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa, dan bernegara. Baik anak-anak, tidak bosannya Bapak mengucapkan apa kabar kalian di hari ini. Semoga sehat dan happy selalu. Tapi sebelumnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, materi kita lanjutkan lagi dengan bab 6, Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran pada bab 6 ini adalah 1. Kalian harus mampu menjelaskan makna persatuan dan kesatuan. 2. Kalian harus mampu memahami arti penting karakteristik daerah tempat tinggal. 3. Kalian harus mampu
menunjukkan semangat dan perilaku mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui perjuangan panjang dan luar biasa oleh para pendiri negara. Komitmen yang kuat dan perjuangan para pendiri negara yang tanpa mengenal lelah dalam mewujudkan kemerdekaan. Hal itu akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Kalian sebagai generasi muda, bangsa Indonesia yang akan meneruskan, mempertahankan, mengelola, dan memajukan bangsa dan negara Indonesia. Baiklah anak-anak, mari kita amati gambar peta di video pembelajaran kita kali ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Ayo bersama mencintai NKRI. Nah, setelah kalian saksikan bersama-sama video pembelajaran tentang peta wilayah Indonesia tadi, apa yang ada di pemikiran kalian? Apa yang ada di pikiran kalian? Bagaimanakah persebaran budaya di Indonesia? Bagaimanakah karakteristik daerah kalian? Bagaimanakah kalian mencintai rasa persatuan dan kesatuan kalian? Dan bagaimanakah karakteristik daerah di tempat kalian berada? Baik anak-anak, nah di bab inilah kita akan mencari tahu dan belajar bersama-sama. Anak-anakku yang dibanggakan, perjuangan berarti usaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Bagi bangsa Indonesia, perjuangan dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimulai sejak terjadinya penjajahan di Indonesia. Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kesepakatan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta membulatkan tuntunan pemuda bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat itu sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang dan kerajaan lain. Jalan satu-satunya adalah memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Tekad para pemuda tersebut akhirnya mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Insinyur Soekarno kemudian meminta semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi itu selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun, Soekarni selaku salah satu pimpinan golongan pemuda mengusulkan agar Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, setelah diketik oleh Sayuti Melik, teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan oleh kurang 1.000 orang. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek. Aspek hukum, aspek historis, aspek sosiologis, aspek kultural, aspek politis, dan aspek spiritual. Pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, mengingat luasnya wilayah negara,
urusan pemerintahan yang semakin kompleks dan jumlah warga negara yang makin banyak dan heterogen, maka dilaksanakan azas otonomi dan tugas perbantuan. Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyatakan bahwa ada 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pasal-pasal 18, 18A, dan 18B, yaitu sebagai berikut. Oleh karena itu, walaupun daerah diberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya, akan tetapi tanggung jawab akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Peranan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Perjuangan merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategi setelah kebangkitan nasional 1908. Perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik dan kedaerahan menjadi perjuangan dengan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, yakni daerah otonomi harus berperan nyata dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekuasaan suatu dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara bangsa atau nation state Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak menentukan nasib dan arah bangsanya sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hingga saat ini, Negara Kesatuan itu tetap dipertahankan. Daerah juga memiliki peranan yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah dalam perjuangan berdiri NKRI mengandung nilai-nilai yang sangat penting diwarisi oleh generasi muda, antara lain, sedangkan pemahaman peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini menunjukkan pentingnya kesadaran nilai-nilai seperti berikut ini. Nah, itulah tadi materi bab 6 yang telah kita uraikan dari awal sampai akhir. Untuk anak-anak ketahui, kata kunci dalam bab 6 ini adalah daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia, perjuangan, proklamasi kemerdekaan, otonomi daerah, dan mempertahankan NKRI. Dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.